Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di bawah bimbingan tutor saya, Bapak Muhammad Mustaja Habibi, SPD MAP, hari ini saya akan membawakan topik yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita akan membedah proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPK, Piagam Jakarta, hingga PPKI, bukan hanya sebagai fakta sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selvia Megarani, mahasiswi Program Studi Manajemen dengan NIM 0568121015. Mengapa kita harus belajar sejarah Pancasila? Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah ini? Teman-teman, bagi kita generasi muda, sejarah Pancasila itu lebih dari sekedar hafalan untuk ujian. Ini soal identitas untuk menjawab siapa kita, kompas agar kita tidak tersesat di tengah ideologi global, dan fondasi untuk memahami bahwa persatuan kita itu mahal harganya, dibangun dengan pengorbanan, perasaan, dan ego demi kepentingan bersama. Masuk ke momen pertama, yaitu sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno beradu gagasan. Pelajaran buat kita adalah, yang pertama, intelektualitas, yaitu pentingnya punya wawasan luas sebelum berbicara. Kedua, etika berdiskusi. Meskipun beda pendapat, mereka tetap saling hormat menghormati. Ketiga, kreativitas. Bung Karno menggali nilai asli Nusantara untuk menciptakan istilah Pancasila. Jadi, mari kita belajar kritis dan kreatif dalam berkarya. Selanjutnya adalah perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Di sini kita belajar soal teamwork dan dialog. Bayangkan, kelompok nasionalis dan agama yang punya pandangan berbeda bisa duduk bersama dan mencari titik temu. Apa pelajarannya? Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai jika kita mau berkomunikasi dan mencari persamaan, bukan memperlebar perbedaan. Kemudian kita masuk lagi ke momen paling krusial yang terjadi pada 18 Agustus tahun 1945 pada sidang PPKI. Pada sidang ini keputusan besar diambil dengan menghapus 7 kata dalam sila pertama demi menjaga keutuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita belajar tentang jiwa besar Legowo dan inklusivitas. Para tokoh bangsa mengajarkan bahwa keutuhan wilayah dan solidaritas jauh lebih berharga daripada kemenangan ego pribadi atau golongan. Lalu, apa aksi nyata kita sekarang? Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menjaga persatuan dengan tidak menyebar hoaks di media sosial, aktif bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang, serta menggunakan keahlian kita baik itu di bidang teknologi, seni, bisnis, untuk membantu sesama. Pancasila harus mewujud dalam tindakan kita sehari-hari. Sebagai penutup, ingatlah bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupi. Sejarah sudah membuktikan bahwa bangsa ini kuat karena kita memilih untuk bersatu di tengah perbedaan. Sekarang tongkat estafet itu ada di tangan kita dan mari kita jaga bersama. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih.